Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa nuran wa hilma. Wa atina ni'matan zahira wa ni'matan batinah. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Net TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini izinkan saya Al-Faqir Jamaluddin Kulau LC, pengasuh Madrasah Al-Imam Badi'uz Zaman Said Nursi di Makassar. Pada program UASA kali ini insyaallah kita akan mengkaji dan bersama-sama memaknai dan menghayati Al-Quran Al-Karim. Para pemirsa Net TV yang Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama besar dari Turki, seorang pembaharu, Al-Imam Badi'uz Zaman Said Nursi, dalam tafsirnya Risalah Nur, beliau berkata, saya menulis 5 pesan yang kugantungkan di dindingku, dan setiap pagi dan hari aku mengambil pelajaran darinya. In kunta turidu waliya fakafa billahi waliya. Jika engkau menginginkan pelindung, cukuplah Allah bagimu. In kunta ma'allah fakullu syai'in laka shadiq. Jika engkau bersama dengan Allah, maka segala sesuatu akan menjadi temanmu. Segala sesuatu akan menjadi sahabatmu. Kita lihat bagaimana alam bersama dengan orang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan nur al-ma'rifah. Alam bersamanya. Bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam di tengah terpaan badai, hujan, di tengah laut, malam yang pekat, di dalam perut ikan. Coba kita lihat bagaimana kondisi beliau yang sangat memprihatinkan. Coba kita lihat seandainya kita di posisi beliau, bagaimana kecemasan dan ketakutan yang menghantui ini. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pada saat itu Nabiullah Yunus AS sadar bahwa alam ini ditundukkan dan dikendalikan oleh Allah. Maka beliau bermunajat, la ilaha illa ant, tiada Tuhan selain engkau, subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rabb, aku termasuk orang yang zalim, ya Allah. Disinilah kita melihat dalam kelemahan tersimpan kekuatan. Bagaimana ikan berubah laksana kapal selam yang mengantarkan beliau ke pantai keselamatan. Bulan menampakkan wajahnya sehingga menyinari perjalanan beliau yang gelap gulita. Bagaimana angin kencang, badai tiba-tiba. Semuanya bersahabat. Nah, ini rahasia ma'iyat Allah. Ketika hati, jiwa, raga ini tunduk kepada Allah yang merupakan pemegang kendali segala wujud dari atom hingga galaksi, maka segala sesuatu akan ditundukkan untukmu. Ismail alaihissalam, ketika pisau yang ada di leher beliau yang begitu lembut, ya, tetapi tidak berani pisau ini untuk memotong leher Nabi Ismail. Kenapa? Karena hati Nabi Ismail tunduk kepada Tuhannya pisau. Dia nggak takut dengan pisau.
Sehingga dengan izin Allah, pisau yang begitu tajam ketika diletakkan ke batu terbelah tajamnya. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang bersejarah ini yang terukir dalam Al-Quran Al-Karim, kita mengambil ibrah bagaimana ketika seorang hamba bersama dengan Allah, maka segala sesuatu akan menjadi sahabatnya. Pesan yang kedua dari Al-Imam Badi'uzzaman As-Sanusi yang diukir dalam tafsirnya Risalah Nur. In kunta turidu anisa fakafa bil Qur'anil Karimi anisa. Jika engkau menginginkan sahabat setia, cukup Quran bagimu. Kita melihat bagaimana perjalanan hidup Nabi Allah Adam, Nabi Nuh, bagaimana perjuangan dakwanya Nabi Musa, dan begitu banyak kisah-kisah Nabi. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita daburi maknanya, kita hayati, dan kita mengambil pelajaran. Dan inilah hikmah diturunkan Al-Quran Al-Karim. Sehingga Al-Quran kelak akan menjadi syafaat kita. Sebagai sabda Nabi SAW, Iqra'u Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Atau kama qala. Bacalah Al-Quran. Karena kelak Al-Quran akan menjadi syafaat. Akan menolong kita di hari kemudian. Di pembaringan. Saat semua orang-orang meninggalkan kita. Orang yang tercinta, sahabat, suami, istri, meninggalkan kita. Meninggalkan kita di liang lahat. Si mayit bertanya, siapa engkau? Anal Quran. Sayalah Al-Quran yang senantiasa aku baca. Coba kita lihat. Al-Quran datang sebagai rupawan yang menghibur kita, menemani kita di malam yang sunyi, di alam barzah. Saat semua orang-orang tercinta meninggalkan kita. Terima kasih. Para pemirsa, jangan kemana-mana. InsyaAllah kita akan kembali setelah jeda yang berikut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.